Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Siti Salapia dengan nomor NPM 20070000760 dari PGMI 3A. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang aksiologi. Apa itu aksiologi? Jadi aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios atau nilai dan logos yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Pengertian aksiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jujun S. Surya Sumantri. Dalam bukunya, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua yaitu menurut Bramel. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu moral conduct atau tindakan moral yang melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kemudian yang kedua yaitu aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang melahirkan suatu keindahan. Yang ketiga yaitu socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan atau memunculkan filsafat sosial politik. Yang ketiga yaitu menurut Kasov. Menurut Kasov mendefinisikan bahwa aksiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kemudian aspek aksiologi. Apa itu aspek aksiologi? Jadi aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi secara garis besar muncullah 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas nilai baik serta juga nilai buruk. Dalam hal tersebut, ada berbagai pembagian etika yang dibuat oleh para ahli etika. Beberapa para ahli membagi ke dalam 2 bagian, yakni yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu merupakan cara melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat, kebiasaan, anggapan mengenai baik atau buruk. Kemudian yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu dengan secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau juga tidak. Yang kedua yaitu estetika. Estetika itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani yaitu aesthesis yang berarti pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Estetika memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, serta apresiasi mengenai suatu keindahan. Secara ilmiah, estetika didefinisikan sebagai ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau cita rasa atau juga selera. Estetika dibagi ke dalam 2 bagian, yakni estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif yaitu estetika yang menguraikan
serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Kemudian, estetika normatif yaitu mempersoalkan serta menyelidiki hakikat dasar dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagi estetika ke dalam filsafat seni atau philosophy of art, serta filsafat keindahan yaitu philosophy of beauty. Filsafat seni menitik beratkan status ontologis dari karya-karya seni, serta juga mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni dan apakah yang diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Filsafat keindahan membahas mengenai apakah keindahan itu ada, apakah nilai itu objektif atau subjektif. Kemudian contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan itu bagaimana digunakan. Contohnya bisa dikaitkan dengan kursi. Apakah pengetahuan tentang kursi atau meja bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai aksiologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.